Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Sungguh berlimpah kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Tuhan yang selalu menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita perlu hikmat Tuhan sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan, agar apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Sebuah kapak yang tumpul bila dipakai untuk memotong kayu atau pohon akan kurang keefektifan dan efisiensinya. Tenaga harus diperbesar untuk menggunakan kapak itu. Malah yang terjadi seringkali, tenaga habis dan pohon tidak berhasil dipotong karena kapak yang tumpul itu tidak bisa memotong. Inilah gambaran yang terjadi bila kita merencanakan dan melakukan sesuatu tanpa hikmat. Kita sudah berusaha mati-matian, mengerahkan sekuat tenaga, bahkan habis-habisan, tapi tidak mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Semuanya itu terjadi karena kita tidak mendasarinya dengan hikmat. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan tindakan, apalagi untuk hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita perlu berdoa, minta hikmat Tuhan untuk mengerti dan memutuskan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita mendapatkan hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik? Yang pertama adalah berdoa. Dalam Daniel 2 ayat 22 tertulis, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan tahu segala-galanya, saudara. Karena itu kita perlu berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat untuk memahami perkara yang sedang kita hadapi atau yang akan kita kerjakan. Yang kedua, saudara, berpegang pada firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai orang yang percaya, prinsip utama dalam hidup ini adalah selalu menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi tuntunan dan memberi hikmat yang menerangi hati dan pikiran kita. Yang ketiga, saudara, perhatikanlah situasi dan pelajari pengalaman orang lain. Dalam Amsal 24 ayat 32 dikatakan, Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tuhan memberikan kita kapasitas untuk belajar dari situasi yang ada dan menarik pelajaran dari pengalaman orang-orang lain di sekitar kita, baik yang hidup di masa lalu maupun di masa yang sekarang. Dari situ saudara kita mendapatkan hikmat untuk melangkah. Yang keempat, saudara, dengarkanlah nasihat orang lain dan pertimbangkan. Dalam Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana
kalau penasihat banyak. Jangan menganggap diri kita sendiri pandai atau bijak. Kita perlu nasihat dari orang-orang lain juga, karena Tuhan bisa memakai orang lain untuk memberikan pertimbangan yang tepat. Namun semua ini saudara tetap perlu diuji dan dipertimbangkan kembali dengan matang untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melangkah dalam hikmat Tuhan di segala keadaan. Meskipun terkadang kita harus mengalami hambatan dan tantangan yang besar, namun percayalah saudara, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kita dapat mengatasi semuanya. Andalkanlah Tuhan dan teruslah berjalan dalam tuntunan hikmat firman-Nya, agar kita senantiasa berhasil dalam kehidupan ini. Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan melimpahkan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami mendasari segala sesuatu dalam hidup ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami akui seringkali kami terburu-buru. Kami merasa keputusan kami sudah tepat menurut pemikiran kami sendiri. Kami merasa lebih hebat. Tanpa kami sadari, kami menjadi begitu terlalu percaya diri, sehingga melupakan dan mengabaikan hikmat dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu, berdoa, meminta hikmat Tuhan, berpegang pada firman-Mu, belajar untuk memperhatikan situasi dan pengalaman dari orang-orang di sekeliling kami, serta mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami melangkah sesuai dengan tuntunan hikmat-Mu, sehingga kami akan selalu berhasil dalam segala rencana kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami sakit apapun, sakit COVID-19, dan berbagai penyakit lainnya, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan, pulihkan keadaan setiap kami. Dan bagi yang sedang dalam persoalan masalah, kami berdoa agar Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, nyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, karena kuasa pertolongan Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.